selamat datang di bukan abad 21 Nahdlatul Ulama gitu, tapi selamat datang di Raden Paku Lamongan. Alhamdulillahirabbil alamin, juga para mahasiswa pasca sarjana prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, atas rahmat Allah pada siang hari ini kita bisa hadir dalam stadium general yang insya Allah ini awal ya, dari masa perkuliahan kita di semester ganjil. Semoga ini menjadi berkah yang akan menjadi manfaat untuk kita bersama. Salawat dan salam semoga Allah curahkan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tuntunan beliaulah kita bisa menapaki hidup dan kehidupan ini dengan selamat di dunia wal akhirah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini stadium general ini akan disampaikan beberapa hal dari direktur kita, yakni Profesor Dr. Haji Sudari Daritiam, yang beliau ini adalah direktur pasca sarjana Unira Malang, juga Pak Rofik selaku Kaprodi PAI di pasca sarjana. Kemudian juga Ibu Ipa dan teman-teman, ini beliau ini adalah dosen pasca sarjana, bukan pasca dok, ini pasca dok itu dia Kristen ya, dosen pasca sarjana. Juga Ustadz Gus Deni niki ini, ya, luar belum nih, Prof, kalau ingat tengah jembatan turun, terus sih, aku gak pantas lah, kalau niki pantas mau ya. Juga teman-teman saudara yang saya hormati, sebelum penyampaian yang disampaikan oleh Bapak Profesor juga Pak Rofik, Dr. Rofik, ini ada sambutan mungkin selamat datang di Pondok Pesantren Raden Paku Lamongan yang akan disampaikan oleh Gus Deni Miftahul Sulum. Pada beliau kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, khususnya Bapak Profesor Daritiam dari Unira, Bapak Rofik Ahmad Rofik, ya, dan rombongan. Insya Allah kami dari Raden Paku bersama-sama mengucapkan selamat datang ahlan wa sahlan di bumi Raden Paku yang penuh mistis karena masih berbau negatif. Jadi banyak lampu-lampu yang tidak bisa terlihat. Ini fisikawan kuantum semua tadi. Yang kedua, kami dari Raden Paku mohon maaf, saya mewakili keluarga besar. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan kami apabila dalam kami menyambut kurang tepat waktu, terlambat, atau segalanya yang negatif tadi. Mudah-mudahan yang negatif menjadi positif dan menjadi niat yang baik di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kami dari keluarga Raden Paku mewakili, mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari menjalankan program pendidikan yang nggak tahu saya ini modelnya pendidikan S2 itu seperti apa, betul semerap saya karena saya tidak pernah kuliah. Saya lulusan pesantren Al-Amin, itu pun juga tidak lulus, dapat ijazah. Jadi ketemu sama Pak dosen yoga ya kan, ketemu Pak dokter profesor tambah selamat mau gak nguyuh mau. Pokoknya tidak mampu segala-galanya kami. Jadi mudah-mudahan apa yang kita ikhtiari yang namanya program pasca sarjana ini menjadi manfaat fid dini wa dunya wal akhirah, menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi niat yang baik, awal kita dengan yang baik. Belum kita buka tadi kan, lupa tadi. Jadi kita buka pertemuan dan niat awal kita dengan bacaan Al-Fatihah. Ya,
demikian dari kami, singkat karena Pak Prof ada kegiatan yang lebih waktunya. Dari kami akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak sekalian, langsung saya sampaikan ke Prof. Arif juga Dr. Rafiq untuk selanjutnya. Wifi-nya nggak bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya kepada pengasuh Pondok Pesantren Raden Paku, Lamongan, dan juga Bapak Moderator, Bapak Dr. Terima kasih. Dan juga rekan-rekan mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Raden Ahmad Malang, kelas non reguler. Jadi kami menyebutnya kelas non reguler. Kelas bisnis. Kalau bahasa ilmiahnya dari kelas non reguler. Kenapa dikatakan kelas non reguler? Karena selama kurang lebih nanti 2 tahun ke depan mungkin akan kita tempuh dengan blended, Bapak Ibu, offline dan online. Mungkin komposisinya yang sudah kita sepakati dengan pengasuh itu nanti mungkin barangkali 80% online, 20% offline. Artinya yang 20% itu bonus panjenengan jalan-jalan ke Malang begitu. Masa mahasiswa pasca sarjana tidak tahu kampusnya, nanti kan apa kata dunia, kira-kira begitu Bapak Ibu gitu. Baik. Nah, kami akan secara singkat akan menyampaikan terkait dengan kurikulum dan teknis perkuliahan nanti ke depan seperti apa. Yang pertama yaitu jadi visi misi kami itu yaitu menjadi program studi terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam pengembangan pendidikan agama Islam yang moderat serta menghasilkan lulusan berakhlakul karimah dalam cita khairul. Jadi kampus kami itu adalah tagline-nya adalah kampus khairul. Unira didirikan itu dalam konteks untuk menciptakan generasi terbaik yang pernah kita rasakan bersama di zaman dulu. Jadi dalam konteks khairul ummah itu menjadi umatan terbaik, kira-kira begitu. Itu yang menjadi visi misi kami. Termasuk mungkin nanti akan kami singgung terkait dengan skala nasional dan internasional. Itu seperti apa sih polanya dan begitu. Nah, mungkin yang perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa jurusan kita itu adalah jurusan Magister Pendidikan Agama Islam dengan distingsi Peace Education. Itu satu-satunya di Indonesia yang mengusung tentang pendidikan perdamaian. Itu adalah kita. Jadi makanya pilihan Bapak Ibu sudah betul sebenarnya. Kalau di Unisma itu kan mengusung multikultural, ya masyarakat yang plural, seterusnya. Kalau kita adalah pendidikan perdamaian. Kalau Bapak Ibu lihat di dunia saat ini, dunia seharusnya akan butuh kita nanti lulusan-lulusan Unira Malang pasca sarjana. Dan kebetulan sebenarnya di tahun 2022 kemarin kita sudah merekrut beberapa mahasiswa pasca dari Taliban rencananya kemarin. Karena kebetulan Pak Rektor yaitu Bapak Haji Ibnu Syarif Hamid itu sekarang kan menjadi Wasekjen PBNU Pusat, termasuk memiliki link banyak. Dan kemarin sudah menyampaikan bahwa tahun ini beliau ada agenda, sebenarnya tahun kemarin ada agenda untuk ke Ukraina dan Rusia dalam konteks perdamaian. Beliau kemarin
menyampaikan ke saya seperti itu, sehingga nanti lulusan Unira ini khususnya di pasca sarjana ini ya memiliki concern di bidang pendidikan perdamaian minimal kalau tidak di tingkat dunia, di tingkat nasional kan begitu. Ya baik Bapak Ibu, ini jelas terkait dengan visi dan misinya. Nah, dari visi misi tersebut itu nanti Bapak Ibu ada beberapa mata kuliah kita turunkan dalam beberapa mata kuliah. Di sini ada kurang lebih 5 pengelompokan mata kuliah, yaitu yang pertama yaitu mata kuliah dasar, yaitu 6 SKS nanti. Ada mata kuliah umum 21 SKS, terus ada mata kuliah metodologi penelitian yang berkaitan dengan tesis, termasuk mata kuliah penunjang. Ini nanti Bapak Ibu bisa memilih, tetapi nanti sistem paket saja supaya mempermudah Bapak Ibu. Nanti akan menyeting kami dan juga ada, oh ya, diperkenalkan dulu. Di samping saya ini beliau adalah Profesor Dr. Susaida Hidayah, beliau direktur. Di samping yang Ibu cantik ini Ibu Kandidat Dr. Ilma Fahmi Aziza, beliau adalah Sekretaris Prodi. Yang di tengah Ibu Dr. Iva Nurhayati, beliau adalah GJM, jadi gugus jaminan mutu. Di samping kanan beliau adalah Ibu Ilun MPD, beliau adalah KTU. Jadi kalau Bapak Ibu mau cepat-cepat lulus, jadi berbaik-baiklah kepada kami ini. Kira-kira begitu Pak. Kalau kami hanya mungkin nanti bisa menyeting di bidang pembelajarannya, khusus penjaminan mutu dan juga pelayanan administrasi dan seterusnya nanti, yaitu ditangani oleh Ibu itu. Jadi pesan kami baik-baiklah kepada kami Bapak Ibu ya. Baik. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu nanti ada beberapa mata kuliah, termasuk mata kuliah distingsi kita, yaitu tentang pendidikan perdamaian itu. Insya Allah di semester ini kita masih akan menggunakan kurikulum lama Bapak Ibu ya. Tetapi di semester depan, di semester 2 nanti itu kita sudah akan menggunakan kurikulum baru. Ini itu sudah kami review kemarin. Nah, ini adalah mata kuliahnya Bapak Ibu. Mata kuliah dasar itu ini yang berkaitan dengan mata kuliah distingsi kita, yaitu pendidikan perdamaian. Ada Islam dan perdamaian dunia, dan ada studi Peace Indonesia. Jadi sekarang Bapak Ibu sudah harus siap-siap membaca banyak literatur atau referensi terkait dengan pendidikan perdamaian ini ya Bapak Ibu, karena ini dasar. Terus mata kuliah umum itu berkaitan dengan pemikiran pendidikan Islam, dan ada manajemen kepemimpinan Islam, ada teknologi pembelajaran, terus ada studi kebijakan pendidikan Islam, ada pengembangan kurikulum yang PAI khususnya nanti dengan sesuai dengan distingsi kita, pengembangan metode dan strategi pembelajaran PAI. Baru nanti di mata kuliah metodologi ini ada 2 mata kuliah metodologi sebenarnya. Kalau yang ini versi lama Bapak Ibu ya, pendekatan studi Islam, dan ada metodologi penilaian basis. Nah, nanti di kurikulum baru Bapak Ibu nanti pendekatan studi Islam ini nanti akan diganti dengan mata kuliah metode penelitian kuantitatif ya, kuantitatif. Jadi ada kualitatif, ada kuantitatif seperti itu. Terus di mata kuliah penunjang ini ada teosofi, ada aswaja, ada civil society. Ya, civil society ini berkaitan dengan peace education sebenarnya. Baru nanti ada pendidikan karakter dan multikultural. Nah, ini di mata kuliah penunjang. Baru di tugas akhir nanti ada tesis Bapak Ibu. Jadi total seluruhnya itu ada kurang lebih 45 SKS yang akan Bapak Ibu tempuh selama kurang lebih 3 tahun. 3 semester. Jadi 6 SKS ini nanti khusus di semester 4. Lebih cepat lebih baik sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau semester 3 sudah bisa selesai, alhamdulillah. Baik, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, jadi desain perkuliahan kita itu Bapak Ibu sebenarnya 16 pertemuan, tetapi yang kita ambil yaitu adalah 8 pertemuan dengan bobot 16 pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu jumlahnya adalah 2 kali pertemuan.
dalam satu semester Bapak Ibu nanti akan akan menempuh 8 kali pertemuan kayak begitu. Nah, monggo nanti kita sepakati, mungkin nanti kami akan ngobrol di balik layar dengan pengasuh atau dengan yang bertanggung jawab yaitu Pak Dr. Mahmud. Apakah dari 8 kali pertemuan itu berapa kali nih akan dilakukan online dan berapa kali akan offline? Misalnya 8 kali nanti 7 kali misalnya atau 6 kali kita online, 2 kali pertemuan yaitu offline sekaligus Bapak Ibu jalan-jalan ke Malang misalnya kan begitu. Misalnya nanti tergantung dari kesepakatan Bapak Ibu semua ini. Nah, untuk online-nya ini nanti bisa daring Bapak Ibu ya. Kita bisa Zoom, bisa Modo, bisa Google Meet dan banyak platform-platform digital yang bisa digunakan nanti ya dalam proses pembelajaran kita ke depan. Nah, kalau luring ya kita bisa menggunakan kelas offline yang ada di kampus kita yaitu Unira Malang. Kalau jadwalnya nanti fleksibel mawon Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan selanjutnya itu ada bimbingan akademik Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksudkan di go nasional dan internasional itu Bapak Ibu, biasanya selama ini pasca sarjana Unira Malang itu sudah terbiasa melakukan tour study di internasional, biasanya di Malaysia, Thailand dan seterusnya. Tetapi selama pandemi COVID ini kita off dulu. Tetapi insya Allah dalam 1 tahun ke depan insya Allah sudah akan dihidupkan lagi. Jadi dari sekarang Bapak Ibu siap-siap menulis artikel, karena nanti juga akan ada isu bahwa tesis akan dihapus dan akan diganti dengan jurnal nasional terakreditasi Sinta dari Sinta 6 sampai Sinta 1. Jadi kalau di pasca Unira Malang Sinta 6 5 itu sudah tidak diakui Bapak Ibu, minimal Sinta 4 gitu. Dari sekarang sudah memiliki ide apa yang terkait dengan perdamaian, tulis dari sekarang. Nanti dikonsultasikan ke dosen-dosen yang ada. Begitu. Nah, fungsi atau gunanya study tour ini nanti ya selain untuk mempromosikan diri kita sendiri, juga gagasan kita. Kalau hanya jalan-jalan Bapak Ibu ke Malaysia, apa bedanya dengan turis misalnya hanya melancong? Yang menjadi pembeda kita yaitu di bidang akademis adalah kita membawa ilmu, ya. Tidak hanya membawa baju, persoalan bawa oleh-oleh itu bonus Bapak Ibu ya, gitu. Jadi kita membawa gagasan, kita membawa karya ilmiah, kita presentasikan nanti di Malaysia misalnya. Tergantung nanti dari kesepakatan kita. Dan selama ini yang bisa kita lalui, seandainya masuk sebentar kemarin Ustaz, kita kan sudah ada seminar internasional yang menghadirkan Malaysia Ustaz, yang sebentar kemarin kan. Tapi karena administrasinya kan agak pelik ya di LDP dan seterusnya, maka kita masuk di seminar ini begitu. Di OSCAP kemarin kita mengundang pemateri dari Malaysia, dari UNM gitu, jadi Universitas Teknologi Malaysia begitu. Dan harapannya nanti teman-teman juga terbiasa ya, mengakses atau melakukan presentasi di tingkat internasional. Kalau nasional kita sudah langganan selama kurang lebih 1 tahun terakhir ini kita sudah melakukan seminar internasional 2 kali. Yang pertama yaitu di ISIP itu sebentar kemarin ya, termasuk di bekerja sama dengan LTNU Jawa Timur kemarin. Jadi 2 kali Pak Ibu. Terus kita juga akan melakukan pelatihan writing skill. Jadi Bapak Ibu tidak hanya diperkenalkan kami bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Kami hanya memperkenalkan saja supaya Bapak Ibu dari sekarang ini sudah melakukan antisipasi. Oh, kira-kira ini yang harus saya lakukan. Tetapi dengan demikian kami tidak membiarkan begitu saja. Kami akan memberikan pelatihan nanti kepada Bapak Ibu, jadi berupa writing skill misalnya kan, ada juga bimbingan klinik tesis dan seterusnya. Nanti mungkin Pak Direktur nanti bisa menyampaikan terkait dengan isu peniadaan tesis
Kalau tesis itu kan nanti dikiloin katanya begitu kan. Kalau tesis 200 halaman nanti ujungnya kan dikiloin. Tapi kalau jurnal itu kan hanya 10 maksimal 10 halaman itu. Itu isu. Tetap mudah-mudahan mungkin di Unira dalam waktu 2 tahun ke depan mungkin sudah akan disahkan mungkin. Jadi pas nanti ketika Bapak Ibu lulus sudah disahkan, kan sudah tidak ada repot-repot lagi nanti kan gitu. Baik, selanjutnya yaitu ya ini adalah layanan kita ya, klinik tesis sudah tadi. Terus, nah ini kerjasama kita dengan nasional ya Bapak Ibu ya. Dan ini kerjasama kita dengan beberapa universitas di tingkat internasional. Ada kurang lebih ada 37 kerjasama kita ya. Termasuk Bapak Rektor kita kan sekarang kan juga kuliah di Cina ya. Oke, ini model kerjasama kita di tingkat internasional Bapak Ibu. Dan untuk akreditasi, alhamdulillah kita sudah akreditasinya sudah baik sekali Bapak Ibu ya. Artinya Bapak Ibu barangkali di sini ada PNS atau apa yang ingin melakukan penyelesaian ijazah itu sudah aman begitu. Sudah sangat baik sekali, itu sudah bagus begitu. Tinggal 1 digit lagi menuju A kan gitu ya. Ya, baik. Dan alhamdulillah kalau di tingkat Jawa Timur di nasional khususnya kita juga sudah membangun kerjasama dengan LPPD Provinsi Jawa Timur. Kemarin pasca kita mendapatkan hibah beasiswa dari Pemprov Jawa Timur, yaitu Mantin itu Pak Ibu. Jadi antusiasnya sangat luar biasa sekali. Yang kuota yang disediakan pemerintah hanya 20, tapi pendaftarnya kurang lebih sekitar 90 orang. Itu pun kami tolak rata-rata begitu. Dan kami hasil rakornas kemarin dengan LPPD Provinsi Jawa Timur itu kita akan membuka beberapa kerjasama baik di bidang pesantren, penelitian, pengabdian, dan sekarang sudah dibuka untuk umum. Ini kesempatan bagi Bapak Ibu. Oleh karena itu sekali lagi persiapkan idenya dari sekarang ya gagasannya. Kalau tentara itu kan kekuasaannya ada di ujung pelurunya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau akademisi kan ada di ujung penanya. Jadi dari sekarang optimalkan betul, manfaatkan betul ujung penanya Bapak Ibu. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kurikulum, desain perguruan kita, termasuk langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung dilanjutkan oleh Pak Direktur. Kalau nanti ada pertanyaan di belakang mau Pak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Senang sekali saya sampai di mana? Paciran ini ya. Ketika di perjalanan tadi saya seperti pulang kampung lewat daerah Gresik, gitu ya, daerah yang sudah 19 tahun saya huni. Saya pernah di Gresik Pak sejak tahun 71 sampai 88 ya, di Gresik. Baru setelah itu pindah ke Wangkasan, karena dinas di Wangkasan juga kira-kira 19 tahun. Sekarang di Malang mulai tahun 2005. Jadi sudah, jadi ingat terus ini bayar, ini bunga, ini dukun, gitu ya, sampai ke ujung pangkal. Ini mana kayak Muni dulu, beliau masih sugeng masih Muni. Ingat terus ya. Nah, kalau ini cuma nama toh, nama, artinya Paciran ini. Sebelah Paciran ini ada daerah mana? Masih masuk Gresik, yang ada nelayan-nelayan itu apa itu? Peru ya. Ini bukan Gresik begitu. Campur Jawa lagi ya, campur Jawa. Ya saya dulu tahun 84 saya jadi ketua LU cabang Gresik. Ya, makanya masih lambang LU-nya melekat. Saya tadi bertanya, ini pesantrennya LU apa tidak? Ternyata ada lambang LU-nya, mobilnya LU ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah saya sudah berumur masuk umur 76 kan. Ya, alhamdulillah ya. Masih ada yang mengaku mahasiswa saya tadi mengaku, tapi saya lupa ya. Aku lupa waktu dialamin. Tapi sering ke rumah katanya, akhirnya ingat ya. Pernah meliput dulu dimasukkan kepada majalah Alamin mungkin ketika saya meraih guru besar tahun 98 ya. Guru besar, jadi guru besar saya meraihnya tahun 98 ya, ketika saya masih dokter Andes ya. Jadi saya pada bapak-bapak ini salut saya, jadi mencari ilmu formal ini walaupun sudah tua ya. Saya doktornya baru Pak ya. Saya kuliah di doktor, mencari magister kayak bapak ini sudah profesor saya kuliah ya. Saya kuliah di Unpad sudah profesor kok kuliah kan. Saya kan dulu ya magister saya bilang ya. Akhirnya dapat magister. Setelah magister kuliah juga di S3 untuk mendapatkan doktor tahun 2006 saya kuliah. Kalau lulusannya tahun 98 ya artinya. Nah sekarang saya diminta untuk memulai perkuliahan ini. Saya ingin menyampaikan sebuah judul ini adalah sebagian kecil dari rencana yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian, menggagas kembali konsep keilmuan dalam Islam yang hilang, sintesa antara ilmu dengan ilmu keislaman. Saya punya asumsi, punya keyakinan bahwa dulu umat Islam ini punya konsep yang benar. Sampai mencapai keemasannya itu adalah Islam, umat Islam menjadi kiblat pengetahuan ilmiah. Orang Barat, orang Eropa adalah kagum kepada konsep itu kan begitu. Pada abad ke 10, 11, 12 itu masih jayanya Islam. Sehingga banyak ahlinya pada zaman itu. Ahli kedokteran, ahli teknik, ahli agama, ahli ada semua pada hari itu. Tapi setelah masa kemundurannya abad ke-12 ya, rupanya orang Islam ini terlena. Konsepnya itu hilang dan sampai sekarang belum ketemu. Makanya saya ingin mencoba menggagas kembali konsep ilmu yang hilang. Kayak apa kira-kira? Setuju kira-kira? Jadi orang yang merok butek, mengimpor dari barat, ya ada kena kekalahan. Nah, ini saya mencoba untuk menyampaikan itu. Bangunan keislaman sekarang yang ada seperti ini.
dasarnya Al-Quran, hadis, akal, ilmunya usuluddin, syariat, tarbiyah, ada dakwah, ulumul Quran, ulumul hadis kali ya. Ini yang saya menggeliti. Kenapa tarbiyah kok menjadi ilmu keislaman? Kenapa dakwah kok menjadi ilmu keislaman? Itu kan sosial gitu. Ya kan? Lalu ilmunya yang terkonstruk sebagai antitesanya adalah ilmu sekuler. Ini ada teknologi, ada ilmu sosial, ada ilmu humaniora. Dasarnya adalah akal dan hukum alam. Kedua ilmu ini adalah oleh umat Islam diakui adanya, cuma dipertentangkan. Namanya pertentangan, mungkin ada yang benar, ada yang salah, ada yang halal, ada yang haram, ada yang Islami, ada yang kafir gitu. Sehingga yang semula dikatakan ilmu ya bukan ilmu iman Islam. Yang ilmu Islam adalah ilmu yang ini. Ini yang mendidik saya untuk menyampaikan ini kepada bapak-bapak. Dengan konsep yang kita miliki selama ini, kita senantiasa kalah bersanding dengan orang barat. Kita hanya selalu menjadi konsumen mereka. Padahal tujuan pendidikan Indonesia adalah mencetak orang pintar, jujur, atau sebaliknya orang jujur dan pintar. Tapi yang terjadi adalah yang Islam hanya mencetak orang jujur dong, tidak pintar. Iya Pak ya Pak. Yang sekuler mencetak orang pintar tapi tidak jujur. Yang sekuler ini belum pernah berhasil. Kalau mencetak dua-duanya, pintar jujur, jujur pintar, belum pernah berhasil. Kalaupun berhasil, adalah bukan pendidikan yang dihasilkan oleh sistem, tapi oleh pendidikan keluarga. Ada juga kayak Pak Habibie itu pintar jujur ya. Atau yang lain-lain. Itu bukan pendidikan satu sistem, tapi adalah pendidikan keluarga. Ke atas lagi. Penyebab utamanya diperkirakan adalah yang pertama konsep dikotomi keilmuan yang berlanjut dengan paradigma yang keliru. Yang kedua mungkin bangunan keislaman yang selama ini dianggap sudah mapan tapi perlu dipertanyakan. Yang ada tadi itu adalah dianggap sudah mapan. Kita tidak beranjak. Dianggap sudah mapan. Yang ketiga adalah mungkin kita gagal paham terhadap agamanya. Ini banyak penyebabnya. Mungkin tidak kafah belajar agamanya, sepotong-sepotong. Mungkin juga cara pendidikannya yang tidak benar, dimana-mana. Kita tidak tahu. Tentu kita sekarang fokus kepada yang pertama, yakni dikotomi keilmuan. Selama ini ilmu keislaman dipertentangkan dengan ilmu umum. Hal ini berlaku di Indonesia dan juga di negara berkembang lainnya. Secara tektonik tergambar seperti ini. Kedua ilmu tadi, ada ilmu keislaman, ada ilmu umum. Dipertentangkan. Mestinya, ya tentu konsepnya dibenahi dulu. Konsepnya salah, gambarnya, bangunannya tidak benar kalau tarbiyah masuk pada ilmu keislaman. Dakwah masuk pada ilmu keislaman. Ilmu Islam dia mungkin kan begitu. Ilmu Islam tidak sama dengan ilmu keislaman. Ilmu Islam adalah ilmu Allah. Semuanya ilmu ini adalah ilmu Allah. Mestinya semua ilmu itu termasuk yang sekuler ini adalah ilmu Islam semua itu. Tapi bukan ilmu keislaman. Ilmu keislaman adalah mengacu kepada tiga aspek agama, akidah, syariat dan akhlak dengan ilmu pendukungnya. Dengan cabang-cabangnya itu adalah ilmu keislaman. Mestinya tidak menentang, tapi ada disejajarkan. Sejajar sama-sama ilmunya mestinya. Ilmu keislaman adalah ilmu sekuler adalah ilmu.
Jangan dipertentangkan. Kalau dipertentangkan kita yang rugi, so kita masih butuh. Dan kenyataannya adalah kita butuh. Implikasi lebih jauh akibat pensejahteraan ini akhirnya mensejahterakan pengetahuan dengan agama. Bagaimana mungkin buatan manusia bisa sejajar dengan buatan Allah? Tidak benar ini. Ilmu pengetahuan sejajarkan dengan agama. Menyadari akan kekeliruannya telah banyak upaya dilakukan untuk mengejar ketertinggalannya. Kita ini umat Islam sadar akan kekeliruannya. Mendemotivikan ilmu itu tidak benar. Akhirnya kita kalah. Setelah kalah banyak usaha yang dilakukan. Salah satu usahanya adalah labelisasi, memberikan cap kepada sejumlah ilmu yang dianggap bukan rumpun ilmu keislaman. Melalui forum ini kami menawarkan membangun paradigma baru yang kita cari tadi itu, yaitu sintesa hakiki. Mari satu persatu ini kita akan lihat. Langkah pertama, labelisasi. Untuk menghilangkan kesan dikotomi dan apologi. Apologi itu adalah membela diri karena takut dianggap kalah dengan akhirnya membela diri. Dan kalah Islam daripada umat Barat. Kita juga bisa kan begitu. Itu namanya apologi. Kalah senyatanya, tapi tidak mau kalah. Ya, itu apologi. Akhirnya memberikan label cap kepada segala pengetahuan yang selama ini dianggap bukan rumpun keislaman, seperti ilmu ekonomi dikasih label Islam, ilmu pendidikan diberi label Islam, ilmu komunikasi diberi label ini adalah usaha. Kan sudah banyak sekarang pesantren-pesantren perguruan tinggi, IAIN, supaya tidak kalah dengan ilmu yang sekuler. Bukan juga di UIN Jogja itu ada ilmu komunikasi Islam, ada ilmu pendidikan Islam, ada ilmu. Ini adalah usaha mereka, usaha kita. Hari ini berlangsung sampai sekarang di UIN Indonesia, tapi akhirnya masih banyak ilmu-ilmu lainnya yang tidak diberi label Islam. Pertanyaannya, apakah ilmu tersebut memangnya bukan bagian dari ajaran Islam, yang berarti bukan ilmu Islam, seperti ilmu kedokteran, ilmu sosial, sains dan teknologi? Kenapa tidak diambil juga dan diberi label Islam? Kalaupun diambil, ada di UIN Malang misalnya, ada yang bisa kedokteran, tapi bukan kedokteran Islam. Berarti mungkin masih yang sekuler yang dikembangkan, kan begitu? Karena belum menemukan bangunan keislaman yang baru ini, belum jelas. Jadi di ilmu Malang itu juga banyak ilmu-ilmu umum yang diberi label Islam, dan juga ada yang tidak diberi label Islam. Saintek juga ada, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi tidak ada yang label Islam. Ini pertanyaannya, kenapa? Jawabannya adalah karena bangunan keislaman, ilmu keislaman belum diketemukan. Dan masih banyak lagi yang lainnya, kata Umar Gamal. Langkah kedua adalah penyandingan. Berusaha untuk menyandingkan atau mendekatkan pegang-rumpun ilmu dalam satu kawasan, institusi, lembaga, di bawah sekolah, pesantren atau yayasan. Di mana-mana ilustrasinya seperti ini. Pesantren buka umum, tetap pedangkan agama. Ada institut teknologi. Begini semua pesantren sekarang. Ini adalah usaha untuk mendapatkan dua-duanya. Mungkin masyarakat Islam akan berhasil dengan cara ini, tapi tidak efektif. Kalau anaknya pagi mungkin sekolah umum, sorenya sekolah agama madrasah, malamnya ngaji. Tapi payah. Ini adalah usaha penyandingan yang sekarang dilakukan seperti itu. Yang ketiga, sintesa semu. Mencoba mendekatkan yang sedekat-dekatnya kedua rumpun pengetahuan yang berbeda tersebut, sehingga kelihatannya seolah-olah menjadi satu, padahal masih tetap berbeda. Gambarnya seperti ini. Cuma dijadikan satu, seolah-olah menjadi satu. Unisma, umum dengan agama bisa seperti ini. UIN masih kayak gini.
Kelihatannya menyatu, tapi akar pohon dan dahannya adalah tetap sendiri-sendiri. Langkah keempat, membangun paradigma lama adalah hukum Islam, sunnatullah, hukum alam adalah hukum sekuler, bukan hukum Allah. Ya. Kalau selama ini ilmu umum yang mendasarkan pendidikannya kepada hukum alam, maka dianggap bukan ilmu Islam. Ini adalah paradigma lama. Padahal tidak satu pun ilmu pengetahuan yang bukan ilmunya Allah. Paradigma yang kedua, mensejajarkan ilmu pengetahuan umum, sains teknologi dengan agama. Paradigma baru yang perlu kita bangun. Kalau tadi menganggap bahwa hukum alam, nature of law adalah hukum sekuler dan bukan hukum Allah, maka sekarang harus dirubah. Harus mengatakan bahwa hukum alam itu adalah hukum Allah juga, yang disebut sunnatullah. Kita menyebutnya sunnatullah. Paradigma yang kedua, kalau tadinya menganggap bahwa ilmu umum itu adalah ilmu sekuler karena sudah ada pengakuan pada sumbernya, yakni hukum alam atau sumber, maka konsekuensinya harus ada pengakuan pula bahwa ilmu-ilmu umum yang bersumber kepada sunnatullah itu adalah ilmu Allah juga. Jadi ilmu umum itu adalah bukan ilmu sekuler sebetulnya, anggapannya keliru, itu adalah ilmu Allah juga. Artinya ilmu Islam juga. Ilmu pengetahuan dengan agama sebenarnya tidak disejajarkan, apalagi dipertentangkan. Ilmu pengetahuan dengan agama, melainkan agama harus menjadi dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dasar, termasuk ilmu pengetahuan umum, harus berdasar kepada agama. Bukan hanya ilmu agama Islam, keislaman yang berdasarkan pada agama, melainkan juga semua ilmu pengetahuan, termasuk ilmu umum. Jadi kira-kira konstruk bangunannya seperti ini. Bangunan ilmu keislaman yang kita cari ada seperti ini. Ilmu itu pada dasarnya dikategorikan kepada 4. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu sosial, yang ketiga sains dan teknologi, yang keempat adalah ilmu murah. Ilmu hanya 4 itu. Bahasa ya kepada ilmu murah, dakwah kepada sosial, tarbiyah kepada sosial, teknik kepada sains dan teknologi, tafsir hadis kepada ilmu agama. Ilmu pada dasarnya dikelompokkan kepada 4. Ini harus semua berdasar kepada pohon agama. Harus ada iman, ibadah dan akhlak di sana. Sumbernya adalah ayat-ayat kauniyah dan akal. Sebenarnya kan terpisah. Sumber ini yang kita cari dan ini yang perlu kita jadikan dasar untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia sebenarnya oleh umat Islam, oleh pesantren. Jadi kalau menjadikan satu, jangan sendiri-sendiri, tetapi adalah menjadi satu sebuah pohon keilmuan, ilmu agama Islam. Bangunan ilmu sekuler seperti ini. Yang sekuler mestinya seperti ini. Itu ada 3 ilmu. Ilmu humanura, ilmu sosial, sains dan teknologi. Jadi harus berdasarkan iman juga. Ayatnya ada ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauliyah. Saya kembali yang tadi itu, yang ini adalah bangunan ilmu keislaman. Ilmu keislaman beda dengan ilmu Islam. Yang mestinya dipelajari oleh Islam adalah ini. Mestinya. Jadi bangunan yang pertama tadi saya korek, mestinya seperti ini. Yang selama ini ada pemahaman. Yang kedua, yang di sampingnya sekuler, mestinya seperti ini. Dan ini sama-sama ada, kalau bisa dijadikan satu. Sintesa hakiki, integrasi yang sebenarnya ilmu pengetahuan dalam Islam adalah seperti ini. Tidak perlu pertentangan antara kedua kumpul pengetahuan agama dan umum, karena keduanya hanya berbeda dalam stasiunnya aja, berbeda pada akar dan pohonnya sama ya, akarnya mungkin berbeda.
pengetahuan yang betul ada satu pohon dan akar yang sama. Ilustrasinya adalah seperti ini. Jadi kuliah ini yang terakhir saya berikan kepada Unu Jadi Nurul Jadid ketika juga diundang untuk berikan ini, dan Ki Zuhri insya Allah akan saya laksanakan Pak Narji. Ki Zuhri masih masa saya dulu. Saya tertarik kepada Kotem Samjadi, insya Allah dilaksanakan. Ki Zuhri Python Probolinggo, putranya Ki Zaini. Jadi di sana ada Unuja, Universitas NU, Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Ilmu 4 itu, yang 4 bisa dikembangkan menjadi apa saja, tapi yang penting berpohon kepada agama. Ayatnya, dasarnya adalah 3 ayat-ayat qauliyah. Semua ilmu harus kita cari dasarnya pada ayat-ayat qauliyah. Saintek juga kita cari ada, kedokteran kita cari ada di sana, sosial juga apalagi banyak. Kenapa harus mencari kepada yang qauliyah? Kalau tidak ada yang qauliyah tidak ada. Jadi ketiga dasar ini kita jadikan dasar dari semua ilmu yang dikembangkan. Ini konsep dulu yang pernah dimiliki oleh umat Islam pada abad ke-11, ke-12 yang hilang. Makanya Tizami Judul menggagas kembali konsep keilmuan dalam Islam yang hilang. Kira-kira seperti ini. Ada akar, ini sama sudah jelas. Ilmu keislaman berbeda dengan Islam. Ilmu keislaman adalah ilmu yang mempelajari tentang agama Islam yang bertumbuh pada iman, ibadah, dan akhlak. Itu ilmu keislaman. Sedangkan ilmu Islam adalah semua ilmu yang berpohon kepada agama Islam dan sumbernya adalah ayat-ayat Allah, qauliyah dan qauliyah dibantu dengan akal. Itu adalah ilmu Islam. Ilmu keislaman usuluddin, fikih ibadah, akhlak, tasawuf. Mungkin dibantu dengan ulumul Quran, ulumul hadis. Pada zamannya sama dengan ilmu umum adalah saintek, sosial, dan humaniora. Artinya sama-sama ilmu Islam, hanya berbeda kajian dan stressing sumbernya. Kajiannya berbeda, stressing sumbernya berbeda. Kalau masih ada, cari sumbernya kepada ayat qauliyah. Kalau tidak ada, cari kepada ayat-ayat qauliyah. Ayat qauliyah ini ada fakta-fakta di lapangan yang menjadi objeknya orang barat. Itu kan ayat-ayat qauliyah ini yang oleh Allah suruh Iqra itu sebenarnya ya ini alam ini. Ketika Iqra itu turun kan ayatnya belum ada itu. Ya. Kan maksudnya yang dibaca kan alam semesta. Yang ada pada diri kita dan yang ada yang pada alam afaq ini adalah menjadi objek kajian kita. Ilmu kalau mau mempertentangkan ilmu Islam, maka pertentangkan dengan ilmu sekuler. Ya. Ilmu Islam ini adalah memang bertentangan. Ilmu sekuler yang sekarang ini kan dasarnya tetap fakta-fakta, hukum alam dan akal. Tidak ada ayat qauliyahnya tidak. Untuk ilmu keislaman seharusnya mengacu kepada unsur agama yang ada, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Kalau mengacu pada 3 unsur tersebut, mestinya yang pantas untuk menjadi bagian dari ilmu keislaman adalah ilmu usuluddin, ilmu ibadah, akhlak, tasawuf, dengan ilmu matinya ulumul Quran dan ulumul hadis. Mestinya ini ilmu keislaman. Jangan tarbiyah, jangan dakwah. Konstruksi ilmu keislaman. Nah, ini keislaman. Ilmu keislaman yang maksudnya adalah semua ilmu ya. Ada bukan hanya untuk yang menyangkut masalah iman, Islam, dan ihsan. Ada usuluddin, ada ilmu hadis, ada ilmu tasawuf, ada ilmu Quran, ada ilmu hadis, dan hal lain-lain yang mengacu pada ini. Dan mereka mahasiswa yang akan masuk ilmu keislaman ini adalah mereka yang sudah bisa baca kitab kuning, bukan mereka yang masih akan belajar bahasa Arab di sana. Masuk perguruan tinggi yang keislaman yang sudah menjadi idaman kita itu adalah orang yang sudah selesai belajar agama di pesantren, bukan yang masih akan belajar bahasa Arab dari awal lagi. Seperti saya ini adalah korban satu sistem ya.
korban sistem. Maka dirikanlah Universitas Keislaman sebagai ma'had alim seperti yang ada di pesantren sekarang. Sedangkan tarbiyah syariah dakwah kembalikan kepada rumpun sosial. Toh gelarnya sudah SPT, SH, dan SO, kan gitu. Gelarnya yang tarbiyah itu SPD, yang syariah sudah SH. Jadi pemangku kejibakan sudah menyadari itu bukan ilmu agama, tapi tetap masih dalam fakultas agama. Sadarnya gelarnya SH. Ya. Dulu belum pakai SHI, diulang I-nya jadi SH. Ya. Yang ada ini adalah humaniora, kembalikan. Karena semua pengetahuan sudah bertumbuh pada pohon agama Islam, maka semua ilmu pengetahuan yang berpohon dan berakar kepadanya oleh pohon agama Islam dan ayat kaum ini tidak perlu lagi diberi label Islam, karena sudah Islam. Pohonnya sudah Islam, akarnya sudah Islam. Atau diberi label Islam semuanya tanpa perlu lagi untuk membedakan dengan Islam sekuler, kedokteran Islam, sekte Islam. Sekarang tidak, karena konsepnya belum diketemukan. Ya, bisa diberi label Islam semuanya, karena otomatis, atau tidak sama sekali, karena pohonnya sudah dan akarnya adalah Islam. Nah, ini. Kalau mengacu pada pendapat Imam Ghazali yang mengatakan bahwa mencari ilmu agama itu hukumnya wajib ain, wajib bagi semua muslim, dan mencari ilmu adalah wajib kifayah, tidak salah. Saya setuju. Cuma kita pilih-pilih. Kalau yang bertafakuh itu tidak wajib ain itu, ya. Bertafakuh fiddin misalnya tidak wajib ain, wajib kifayah. Yang wajib ain ini untuk sambung ibadahnya, supaya jangan keliru beribadah kepada Allah, wajib ain kita. Jadi belajar agama itu kita ada jenjangnya juga kan gitu. Makin maksud dengan ini adalah ilmu agama yang digambarkan sebagai pohon agama, sebagai pohon agama wajib ain, bukan yang digambarkan sebagai cabang-cabang. Itu yang cabang-cabang itu adalah sudah wajib kifayah. Yang pohon ke bawah ini yang wajib ain. Kalau sudah ada fakultas agama, ada fakultas sains teknologi, fakultas kedokteran, sudah tidak wajib ain lagi. Itu wajib kifayah. Tapi itu semua adalah bertumpu kepada pohon agama dan akar agama. Pohon dan akar agama ini adalah yang wajib ain bagi semua anak didik di sana itu adalah. Kalau yang ke atas sudah tidak lagi. Bagaimana sebenarnya dalam pelaksanaan menyangkut perubahan ini? Yang pertama adalah menunjukkan perubahan paradigma atau perubahan wawasan yang pertama. Tentu dan ini yang sulit untuk merubah pelaksanaannya di lapangan. Semua harus punya wawasan dan paradigma yang sama. Sebelum ada kesamaan wawasan mungkin sulit diaplikasikan. Yang kedua, dalam transformasi dan integrasi nilai-nilai dan pengamalan keagamaan, iman, ibadah, dan akhlak perlu diperkenalkan, ditanamkan, dan dimantapkan. Jadi ada 3: diperkenalkan, ditanamkan, dan dimantapkan. Dan ini bukan di perguruan tinggi, ini bukan di pohon dan di akar, bukan di cabang dan di daun-daunan. Diperkenalkan, ditanamkan, dimantapkan sejak dini kepada didik secara benar, runtut dan menyeluruh. Kadang-kadang tidak runtut, apalagi menyeluruh. Kita perhatikan di Indonesia ini stressingnya adalah kepada ibadah. Ya, padahal agama penting dari keyakinan kan gitu. Sehingga fenomenanya ibadahnya sudah kenceng, dainya sudah hitam, masih korupsi. Kan begitu ya, maaf. Saya juga ada hitam sedikit ini. Ada yang salah gitu. Tidak runtut. Kafah ya.
Zaman Nabi yang ditanamkan pertama adalah tauhid 10 tahun di Mekah ya pada tauhid. Kepada ahli jauh ini. Nah ini yang wajib ain ini. Jadi saya katakan tadi daftar saya bilang lagi perkenalan pada anak SD mungkin diperkenalkan, pada anak SMP mungkin ditanamkan, pada anak SMA mungkin dimantapkan. Perguruan tinggi adalah untuk bertafaqquh. Perkenalkan, ditanamkan, dimantapkan. Jadi kepada didik yang akan mengambil atau mengembangkan pengetahuan apa saja di perguruan tinggi sudah harus paham benar pengetahuan dasar beragama dan cara-cara kaifiyah beribadahnya, utamanya ibadah mahdan. Sudah final setelah SMA. Bukan masih akan belajar agama di perguruan tinggi. Nah, jadi kalau perguruan sudah wajib kifayah, yang di bawahnya adalah wajib. Kalau nantinya sudah santri, sudah paham agama, itu tidak banyak masalah. Tapi kalau anak didiknya dari latar belakang umum yang sangat kurang mengenal dasar-dasar cara beragama, maka ini sangat mungkin akan menjadi orang pintar tetapi tidak jujur. Negara membutuhkan orang pintar dan jujur, atau sebaliknya membutuhkan orang jujur dan pintar. Yang diperlukan agama, tapi lembaganya menghasilkan orang jujur yang pintar dan menghasilkan orang pintar tidak jujur. Sudah disadari sekarang, sudah diimpor ya. Yang umum sudah diimpor ke pesantren. Tadi disandingkan tuh ya, disandingkan. Tidak apa-apa ya. Sambil kita mari pelan-pelan mencari konsep yang benar. Tidak kita salahkan, cuma belum ketemu aja kan gitu. Terus lanjutkan lagi. Tergantung pada situasi dan kondisi, tentu Anda lebih tahu. Ini kalau saya baca peledotan nanti mungkin bapak-bapak yang boleh ini ya. Nah, saya ada metafora agama. Saya diilhami oleh kajian ini sebetulnya. Jadi kasajaratin thayyibatin asluha. Ya. Kisama tuti kulahinin fitratiha. Barangkali itu yang menghidang saya menyusun hal ini. Ini adalah kuliah berikutnya, tidak sampai masalah lama. Yang kedua, ya, gagal paham tentang agamanya, terus nanti aja pada kesempatan yang lainnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan ya pada tahap yang pertama ini. Selanjutnya kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Barangkali ada pertanyaan bisa kita undang ya. Untuk formalnya kami akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, karena Bapak Direktur ini akan cepat waktunya padat ya. Satu pertanyaan untuk beliau dan satu pertanyaan untuk Dr. Rafiq terkait dengan akademik. Monggo. Kalau ada, kalau nggak ada, lain lagi. Monggo. Mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Baik Pak Cari baru takut. Saya ini cari PAI buat apa ya? Yang cari yang informasi beragama ya? Iya itu betul. Ada pertanyaan Pak? Ayo Mas. Pak Tagir? Monggo. Ampun. Ya. Kalau ya. Sampun. Alhamdulillah kalau mungkin Pak. Terus sampai sini. Cukup nggih. Cekap. Oke, terima kasih kami sampaikan.
Mungkin ada starting point terakhir mungkin dari beliau berdua. Baik, Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Nanti untuk teknis dan juga pendalaman terkait apa yang disampaikan oleh Pak Direktur dilanjutkan di proses perkuliahan. Kami yakin melihat paparan beliau tadi, Bapak Ibu mungkin banyak pertanyaan, dari saking banyak sampai bingung gitu. Sampai mungkin malu Prof mau bertanya Prof. Ini kok asing gitu, mungkin begitu. Nah, untuk pendalamannya mungkin didalami selama kurang lebih 2 tahun Bapak Ibu. Jadi Profesor Sunardi ini meneliti ini sudah kurang lebih 30 tahun Bapak Ibu. Kurang lebih 30 tahun. Jadi memahami pemaparan beliau dalam waktu 5 menit ini mungkin sebelum sampai begitu mungkin bisa didalami dalam selama 2 tahun nanti ke depan. Insya Allah, dan ini akan menjadi topik beliau nanti di mata kuliah pemikiran pendidikan Islam. Karena beliau ini adalah ahlinya di bidang filsafat sebenarnya beliau. Buku-bukunya banyak sekali Bapak Ibu. Beliau ada Islam Murni, kemarin juga YIN termasuk UIN ini berkiblat ke beliau. Bapak Ibu nanti bisa beli buku beliau, bahkan menjadi mata kuliah wajib, buku wajib bagi S1 Unira termasuk juga S2. Ada dua versi Prof. Ada Islam Kafah, ada paradigma baru pendidikan Islam. Itu menjadi mata buku wajib. Nah, beliau nyetok ini kan beliau banyak bukunya. Silakan nanti kalau butuh langsung menghubungi Bapak Dr. Mahmud yang kami nanti akan memfasilitasi di Unira Malang. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan kami akhiri Bapak Ibu ya dengan sebuah pantun barangkali ya. Ada closing statement kami yaitu air beriak perahu melaju, kita bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terakhir sesi foto bersama. Iya. Di depan. Oke. Takon.